Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Ta'limil Muta'allimi Tariqat Ta'allum, kitab yang membahas tentang mengajarkan kepada santri cara belajar. Ta'lif karangan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal yang ke-12. Tinggal satu pasal lagi sesudah ini, yaitu pasal ke-13. Karena kitab ini semuanya berisi 13 pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisul nisyan. Ini penting banget. Ini satu pasal pada menjelaskan perkara-perkara yurisu yang bisa menyebabkan ia akan kuatnya hafalan, wa fima dan pada perkara-perkara yurisu yang bisa menyebabkan ia akan nisyan, lupa. Yang bisa menguatkan hafalan apa, yang bisa membuat lupa pelajaran apa. Di sini pembahasannya. Wa aqwa asbabil hifdhi al-jaddu wal muwadhabatu wa taklilul ghaza. Bermula sekuat-kuat penyebab hafalan itu al-jiddu bersungguh-sungguh, wal muwadhabatu dan continue, wa taklilul ghaza dan mengurangi makan pagi khususnya, wa salatul laili dan salat malam. Antara lain yang bisa menyebabkan hafalan kita jadi kuat, bersungguh-sungguh tentunya, rajin menghafal, wal muwadhabah terus-menerus menghafal. Seperti metode kemarin, pelajaran kemarin kita ulang 5 kali, yang kemarinnya 4 kali, yang kemarin 3 kali dan seterusnya. Wa taklilul ghaza dan mengurangi makanan. Ya, mengurangi makanan, jangan sampai makan terlalu kenyang. Wa salatul laili dan rajin salat malam. Wa qiraatul Qur'ani min asbabil hifdhi dan bermula membaca Quran itu sebahagian dari sebab-sebab menguatnya hafalan. Rajin baca Quran juga bisa menguatkan hafalan. Qila, dikatakan orang, laisa syai'un azyada lil hifdhi min qiraatil Qur'ani nadran. Tidak ada sesuatu apapun itu azyad yang lebih bisa menambah ia lil hifdhi bagi hafalan min qiraatil Qur'an dari baca Quran nadran secara melihat. Nanti baca Quran bukan dengan menghafal tapi dengan melihat Quran langsung. Itu kata Kil, enggak tahu siapa Kil ini, kata beliau. Tidak ada apapun yang bisa menguatkan hafalan melebihi dari baca Quran dengan melihat langsung Quran. Nadran artinya tilawatan minal mashaf, baca langsung dari Al-Quran. Wal qiraatu nadran afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan bermula membaca, maksudnya membaca Quran nadran, nisbah melihat langsung Al-Quran, itu afdalu, lebih utama, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Memang ada hadis dari Nabi menyatakan bahwa baca Quran secara melihat itu lebih baik. Karena bertambahnya amalan, yaitu amalan mata melihat kebaikan, melihat Quran. Apa kata Nabi? A'dhamu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadran. Bermula sebesar-besar dari amal-amal umatku yaitu baca Quran nisbah melihat. Baca Quran melihat langsung Al-Quran. Ini bagaimana hadisnya nih? Rawa Makhul an Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an nadran. Rawahul Hakimut Tirmidzi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Hakim, Imam Tirmidzi, wa huwa hadisun dhaifun. Kata beliau ini hadis lemah. Undur Jami' li Ahkamil Quran. Lihatlah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurtubi. Dan At-Tazkar fi Afdalil Azkar. Lihat juga kitab At-Tazkar fi Afdalil Azkar lil Qurtubi aydan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Azkar dalam kitab Al-Azkar, qiraatul Quran fil mashafi afdalu min qiraati min hifdhi. Baca Quran dari Al-Quran, dari mashaf itu lebih utama daripada baca Quran dari hafalannya. Hakadza qala ashabuna, begitulah berkatalah oleh ashab-ashab kami, yakni ashab Syafi'iyah. Wa huwa masyhurun anis Sulaiman, itu masyhur dari pandangan ulama salaf. Artinya ada dalilnya kan? Baca Quran secara melihat lebih utama.
Wa ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwani, dan telah melihat oleh Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi, akan sebahagian saudara-saudara beliau, fil manam, dalam mimpi. Artinya beliau bermimpi melihat sebahagian saudara beliau yang sudah meninggal. Faqala li akhihi, maka berkata ianya Shaddad bagi saudara beliau. Apa kata beliau? Ayu syai'in wajadtahu anfa'a. Bermula apa dari sesuatu itu wajar tahu yang engkau dapati akannya sesuatu, hal keadaan sesuatu itu anfa, yang lebih bermanfaat. Apa yang engkau dapati lebih bermanfaat untukmu di akhirat? Qala, berkata ianya ikhwan atau akhi tadi. Qiraatul Qur'ani nadran. Dianya yang paling bermanfaat itulah membaca Quran nadran, secara melihat Quran secara langsung. Nah, ini walaupun tidak bisa menjadi dalil karena mimpi, tapi ini untuk pendukung bisalah. Ini menunjukkan bahwa melihat Quran, membaca Quran secara langsung itu lebih baik daripada menghafal. Wa yaqulu 'inda raf'il kitab, ini hal yang bisa menambah hafalan lagi. Wa yaqulu 'inda raf'il kitab, berkata ianya seseorang inda raf'il kitab, ketika mengambil kitab, ketika mengangkat kitab, ketika mau mengambil buku pelajaran, kita baca doa ini. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah, dengan nama Allah. Arti dengan nama Allah. Dengan nama Allah aku mengambil kitab ini. Dengan nama Allah aku mengulang kitab ini. Dengan nama Allah aku akan memberikan catatan-catatan terhadap kitab ini. Wa subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah itu maha agung, maha besar, maha agung dari segalanya. La haula wala quwata, tidak ada daya untuk melakukan, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, melainkan dengan bantuan Allah, al-aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung, al-azizi, lagi yang maha perkasa, maha mulia, al-alimi, lagi yang maha tahu. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Adada ini mansub dengan cabut huruf kafat. Nah, kita baca doa ini adada, dengan sebilangan, kulli harfin, dengan sebilangan setiap huruf yang telah dituliskan akan dianya huruf, wa yuktabu, dan akan ditulis akan dianya huruf, abadal abidin, dalam selama-lama masa, wa dahrad dahirin, sama artinya, dan dalam selama-lama masa. Ini doa ketika mengambil buku pelajaran. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan berkata ianya seseorang sesudah setiap maktubah. Berkata ianya si santri ba'da, sesudah setiap salat fardu. Apa dia baca? Amantu billahil wahidil ahadil haqqi. Amantu billah, aku percaya, aku yakin benar dengan Allah al-wahidi, yang esa ianya Allah, artinya yang esa zatnya, al-ahadi, lagi yang ahad mutawahid, artinya lagi yang tunggal zatnya Allah, al-haqqi, lagi yang maha benar. Arti haqqi ini maha benar, daimul wujud, Allah itu senantiasa ada, enggak bakal fana dan hancur. Wahdahu, hal keadaan Allah itu sendirinya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah, wa kafartu bima siwahu, dan aku ingkari dengan apapun siwahu, yang selainnya Allah. Apapun Tuhan yang dikatakan sebagai Tuhan selain Allah, aku kufur, aku ingkari. Ini kita baca setiap selesai salat fardu. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Nah, ini hal-hal yang bisa menguatkan hafalan. Wa yuksirus salata 'alan nabi alaihi salam, dan memperbanyak ia akan salat kepada Nabi alaihi salam. Banyak berselawat juga bisa menambah hafalan. Fa inna zikrahu rahmatun lil alamin, karena bahwa sungguh mengingatnya Nabi itu rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Sebahagian kitab tulisannya bukan begini, fa innahu zikrul lil alamin. Fa innahu, maka sesungguhnya mengingat Nabi, berselawat kepada Nabi itu zikrun, itu zikir bagi seluruh alam. Maksud zikir rahmat bagi seluruh alam. Tapi di sini tulisannya fa inna zikrahu rahmatun lil alamin. Qala Syafi'i radhiyallahu an, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, sebahagian kitab ini enggak ada langsung syair.
Tapi syair di bawah ini memang sering kita dengar bahwa ini dari Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi', aku adukan kepada Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Aku adukan kepada Waqi' su'a hifdhi, akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani, maka menunjuki ianya Waqi' akan aku ila tarkil ma'asi, kepada meninggalkan maksiat-maksiat. Aku laporkan, wahai guruku, hafalanku buruk. Bagaimana caranya? Kata gurunya, tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal hifdha fadlun minallah. Karena bahwa sungguh hafalan itu karunia dari Allah. Wa fadlullah la yu'ta li'asi, dan bermula karunia Allah itu tidak akan diberikan akan dianya karunia bagi orang yang maksiat. Karunia Allah tidak akan diberikan kepada maksiat, kepada orang pelaku maksiat. Kalau kita pengen kuat hafalan ya tinggalkan maksiat. Sedikit lagi. Wasiwaku wa syurbul asli wa aklul kunduri ma'as sukari wa aklu ihda wa asyrina zabibatan hamra'a kulla yawmin ala riki yurisul hifdha wa yashfi min kasirin minal amradi wal asqam. Wasiwak, dan bermula bersiwak, rajin gosok gigi, wa syarbul asli, minum madu, wa aklul kundur, dan makan kundur. Kundur ini semacam menyan Arab. Menyan Arab, lubban kalau kita lihat kamus, artinya semacam getah gitu yang dihasilkan. Ada yang digunakan untuk bahan minyak wangi, ada yang dimakan juga seperti permen karet. Nah, ini kata di sini bersiwak, minum madu, aklul kundur, makan kundur, makan menyan, itu menyan yang bisa dimakan, makan kundur ma'as sukar, bersama gula, wa aklu ihda, dan memakan 21 anggur kering. Memakan 21 apa ya? 21 zabibatan, anggur kering, humra'a, anggur kering yang merah, kulla yaumen, pada setiap hari, alar riki dalam keadaan lapar, maksudnya memakan 21 biji anggur kering yang merah setiap hari, 21 biji dalam keadaan lapar. Yurisul hifdha, itu bisa mewariskan ia, menyebabkan ia akan hafalan, akan kuat hafalan maksudnya. Wa yashfi, dan menyembuhkan ia min kasirin minal amrad, dari kebanyakan dari penyakit-penyakit. Amrad ini penyakit batin, wal asqami, dan penyakit zahir. Nah, ini kita lihat nanti ya poin-poinnya di sini bagaimana. Ini antara lain yang menyebabkan kuat hafalan berarti minum madu, bersiwak. Wa kullu ma yuqallilul balghama warrutubah yazidu fil hifdhi, dan bermula setiap apapun yuqallilu yang mengurangi ia akan balgham, akan dahak, warrutubah, lendir-lendir dalam badan, itu yazidu bisa menambah ia dalam hafalan. Nah, jadi setiap apapun yang bisa mengurangi dahak, lendir-lendir dalam badan bisa menambah hafalan. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurisun nisyan, dan bermula setiap apapun yang menambah ia dalam dahak itu bisa menyebabkan ia akan lupa. Nah, ini intinya kurangi makan. Nah, coba kita lihat ini madu apa ini. Ruya an-Zuhri, diriwayatkan dari Az-Zuhri fi syurbil asal pada masalah minum madu. Alaika bil asal, hendalah engkau dengan asal, maksudnya minumlah madu. Fa innahu jayyidun lil hifdhi, karena madu itu baik untuk hafalan. At-Tibbun Nabawi, ini tertulis dalam kitab Tibbun Nabawi tulisan Ibnul Qayyim. Al-kundur ini kalimatun farisiyah. Jadi kalimat farisiyah, bahasa Farsiyah, ta'anil lubban, maksudnya lubban, menyan Arab. Waqad warada fihi hadisun la yasihu, dan sungguh telah waridlah padanya kundur oleh hadis-hadis yang tidak sah ianya hadis. Bakhiru buyutakum, bakhiru, wangikan olehmu akan rumah-rumahmu bil lubban, dengan menyan. Wasa'tar, ya, sa'tar nggak tahu. Wa yudzukaru an Ibni Abbas, dan disebutkan orang dari Ibni Abbas bahwa sungguh syurbahu, minumnya kundur itu, menyan Arab itu, ma'as sukari, bersama gula, ala rik, dalam keadaan lapar, itu jayyidun lil bauli, itu baik untuk melancarkan buang air seni, wan nisyan, dan baik untuk penyakit lupa, menghilangkan lupa. Qarin tibban, bandingkan olehmu akan Tibbun Nabawi dalam kitab Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim aniz zabib, tentang zabib Ibnul Qayyim berkata, ruya fihi hadisani, diriwayatkan pada masalah zabib, masalah kurma anggur kering bisa
menyebabkan kuatnya hafalan diriwayatkan pada masalah zabib akan 2 hadis la yasihan, 2 hadis yang tidak sahih keduanya. Ahaduhuma, salah satu keduanya, ni'mat ta'amuz zabib, sebaik-baik makanan itu anggur kering. Yatibun nuqah, memperbaiki ia akan kerongkongan. Yudhibul balgham, dan mencairkan ia akan dahak. Wa hadza mimma la yasihu, bermula ini itu sebahagian daripada hadis-hadis yang tidak sahih ya dari Rasulullah. Kata beliau ini enggak sahih. Jadi al-ihtimamu bi ba'dil ma'kulat awil ashribatil lati yu'takadu anha tazidu fil hifdhi wa i'tiqadun qadimun wa ma'rufun. Jadi mementingkan dengan sebahagian makanan-makanan tertentu, minuman-minuman tertentu yang diiktikadkan bahwa makanan minuman bisa menambah hafalan, itu keyakinan zaman dulu yang sudah ma'ruf. Zaman dulu memang ma'ruf bahwa ada makanan tertentu yang bisa, makanan minuman tertentu yang bisa menambah hafalan, tapi sebenarnya tidak. Ya, beliau ini enggak percaya kelihatannya. Wa yarwi lana Ibnu Khalikan, meriwayatkan bagi kita oleh Ibnu Khalikan. Ibnu Khalikan dalam kitab beliau menulis satu riwayat, anna jama'atan minat tullab syarabu qadran minal balazir. Bahwa sungguh satu jamaah dari santri-santri mereka meminum kadar tertentu dari balazir. Balazir ini jambu monyet, jambu yang bijinya keluar, jambu mete. Sebahagian santri ada yang meminum balazir, jambu monyet, mahlulan bilma, yang direndam dengan air. Li ajri suratil hifdhi wal faham, tujuannya untuk cepat hafal dan paham. Fahasala li adihimul junun, maka terjadilah bagi salah satu mereka oleh gila. Justru ada yang gila, naklan antareh Arab, itu diambil dari sejarah orang Arab. Ini luar biasa ini, artinya ya pokoknya rajin menghafal insyaallah, sambil berdoa insyaallah akan menguatkan hafalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal sedikit lagi hal-hal yang mewariskan, yang menyebabkan lupa. Walhamdulillahirabbil alamin.